Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Leni Marlina dari kelompok 1. Anggota saya Rofi Adonis dan Yolanda Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses, kebijakan, dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan laporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Pengendalian internal membahas hal-hal seperti sikap manajemen terhadap pengendalian, kompetensi pegawai inti atau kunci, penilaian risiko, akuntansi dan sistem informasi keuangan lainnya yang digunakan, serta kegiatan pengendalian yang tradisional. Auditor harus memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal dalam semua penugasan audit. Ini berlaku untuk semua ukuran entitas, sekalipun auditor sudah memutuskan untuk menggunakan sepenuhnya pendekatan substantif dalam menanggapi risiko salah saji yang material. Informasi yang diperoleh akan membantu auditor dalam menilai risiko residual. Risiko residual adalah risiko bawaan dan risiko pengendalian. Merancang prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi risiko yang dinilai. Tidak semua kegiatan pengendalian relevan untuk melaksanakan audit. Auditor tidak perlu memahami kegiatan pengendalian yang tidak relevan dengan auditnya. Perhatian auditor ialah pada pengendalian yang menanggulangi risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Kegiatan pengendalian di luar itu tidak relevan dengan audit dan dapat dikeluarkan sama sekali dari lingkungan audit. Selanjutnya, risiko dan pengendalian. Risiko bawaan yang merupakan risiko bisnis maupun risiko kecurangan diidentifikasi dalam tahap identifikasi dan penilaian risiko. Manajemen menanggulangi risiko ini dengan merancang dan mengimplementasikan pengendalian intern yang akan menurunkan risiko ini ke tingkat yang dapat diterima. Risiko yang tersisa sesudah pengendalian intern dirancang dan diimplementasi, disebut residual risk atau risiko sisa. Risiko sisa ini tidak lain dari risiko salah saji material. Idealnya, manajemen merancang pengendalian yang cukup agar residual risk ditekan ke tingkat rendah yang dapat diterima untuk tujuan internal maupun untuk tujuan eksternal. Dalam praktiknya, ada manajer cenderung mempunyai toleransi yang tinggi terhadap risiko, dan sebaliknya, ada juga manajer yang cenderung konservatif dan berupaya menekan risiko ke angka yang mendekati nol. Selanjutnya, pengendalian internal pervasif dan spesifik. Pengendalian internal secara luas dapat dikategorikan ke dalam pengendalian pervasif atau pengendalian di tingkat entitas dan pengendalian spesifik atau pengendalian transaksional. 6 komponen pengendalian internal. Yang pertama, Financial Reporting Objective atau tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, Control Environment atau lingkungan pengendalian. Yang ketiga, Risk Assessment atau penilaian risiko. Yang keempat, Information System atau sistem informasi. Yang kelima, Control Activities atau kegiatan pengendalian. Yang keenam, Monitoring atau pemantauan. Setiap komponen pengendalian intern mendapat perhatian auditor sebagai bagian dari pemahamannya terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan informasi untuk mempertimbangkan bagaimana berbagai aspek pengendalian internal itu bisa memengaruhi audit. Keenam komponen pengendalian intern itu bermuara pada Financial Reporting Objective, mencapai tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya, pengendalian internal entitas kecil. Pengendalian internal pada entitas semacam ini berasal dari lingkungan pengendalian, komitmen manajemen atas nilai-nilai etika, kompetensi sikap atau cara pikir mengenai pengendalian, dan sikap dan tindakan sehari-hari. Pengendalian internal pada entitas kecil tidak berpusat pada pengendalian spesifik dan transaksi. Mengevaluasi kontrol environment sangat berbeda dari kegiatan pengendalian yang tradisional, karena menyangkut penilaian atas perilaku sikap, kompetensi, dan tindakan manajemen. Tidak adanya pengendalian internal.
Entitas yang tidak menanggulangi risiko besarnya tidak akan bisa bertahan dalam bisnisnya. Jika tidak ada banyak kegiatan pengendalian yang bisa diidentifikasi, auditor mempertimbangkan apakah mungkin menangani asersi-asersi relevan dengan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang terutama merupakan prosedur substantif, atau ketiadaan kegiatan pengendalian atau komponen pengendalian lainnya tidak memungkinkan auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Pengendalian memberantas kecurangan. Manajemen override atau peniadaan pengendalian oleh manajemen dalam entitas kecil dapat dimitigasi atau ditekan dengan menetapkan kebijakan dan prosedur inti dan mendokumentasikannya. Pengendalian mengenai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang tidak relevan dengan audit tidak perlu ditangani dalam audit tersebut. Pengendalian internal yang relevan untuk audit. Tidak semua pengendalian relevan bagi audit. Auditor hanya perlu memperhatikan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian yang memitigasi risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Ini berarti pengendalian tertentu dapat dikeluarkan dari lingkup audit, seperti pengendalian yang tidak berurusan dengan pelaporan keuangan, sekalipun tidak ada kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan sangat kecil. Dalam hal tertentu, mungkin ada tumpang tindih antara pengendalian keuangan dan pengendalian operasional dan yang berurusan dengan tujuan kepatuhan. Sebagai contoh, pengendalian yang berhubungan dengan data yang dievaluasi atau digunakan auditor dalam menerapkan prosedur audit lain. Antara lain yang pertama, data yang diperlukan untuk prosedur analitikal, pengendalian yang mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pengendalian berupa pengamanan aset yang penting untuk pelaporan keuangan, dan pengendalian terhadap lengkapnya dan akuratnya informasi yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pengukuran kinerja utama. Mengevaluasi pengendalian internal. Auditor wajib memasukkan dalam dokumentasi audit, antara lain pembahasan di antara anggota tim audit seperti yang diharuskan dalam alinea 10 dan keputusan signifikan yang dicapai. Unsur utama pemahaman yang diperoleh mengenai setiap aspek tentang entitas dan lingkungannya, seperti yang disebutkan dalam alinea 11, dan setiap komponen pengendalian intern yang disebutkan dalam alinea 14-24, sumber informasi dari mana pemahaman itu diperoleh, dan prosedur penilaian risiko yang dilaksanakan. Risiko yang diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi seperti yang diharuskan dalam alinea 25, dan risiko yang diidentifikasi dan pengendalian terkait yang dipahami sebagai hasil kewajiban dalam alinea 27-30. Menyimpulkan rancangan pengendalian. Langkah terakhir dalam menilai rancangan pengendalian ialah menarik kesimpulan mengenai apakah pengendalian yang diidentifikasi memang benar-benar memitigasi faktor risiko tertentu. Pemutakhiran dokumentasi di tahun mendatang. Yang pertama, buat salinan dari kertas kerja tahun yang lalu sebagai tolak ukur pemutakhiran di tahun berjalan. Yang kedua, mutakhirkan daftar risiko yang dimitigasi oleh pengendalian. Yang ketiga, identifikasikan perubahan dalam pengendalian intern pada tingkat entitas dan tingkat transaksional. Yang keempat, jika ditemukan ada perubahan, tentukan apakah pengendalian intern yang baru sudah dirancang dan diimplementasikan. Yang lima, mutakhirkan keterkaitan antara pengendalian intern dan faktor risiko yang tepat. Dan yang terakhir, mutakhirkan kesimpulan pada risiko pengendalian. Mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal, kecurangan. Jika auditor memperoleh bukti tentang adanya kecurangan, ia secepatnya memberitahukan hal ini kepada manajemen. Ini perlu dilakukan, sekalipun kecurangan tersebut seakan-akan kecil. Namun sekurang-kurangnya satu jenjang di atas orang yang diduga terlibat dalam dugaan kecurangan. Juga tergantung pada kemungkinan kolusi dan besarnya kecurangan. Komunikasi tertulis. Kelemahan pengendalian internal yang signifikan harus dilaporkan secara tertulis. Ini mencerminkan betapa pentingnya temuan audit itu dan dapat membantu manajemen dan TCWG dalam memenuhi berbagai kewajiban mereka.
isi komunikasi. Yang pertama, penjelasan mengenai setiap kelemahan yang signifikan dan dampak yang mungkin terjadi. Yang kedua, usulan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Yang ketiga, tanggapan manajemen yang sebenarnya atau yang akan dilakukan. Dan yang keempat, pernyataan apakah auditor mengambil langkah-langkah untuk memverifikasi apakah tanggapan manajemen memang diimplementasikan. Menyelesaikan tahap penilaian risiko. Langkah terakhir dalam tahap penilaian risiko ialah mereview hasil pelaksanaan prosedur penilaian risiko dan kemudian mengiktisarkan risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi untuk jenis transaksi saldo, akun, dan penyajian serta pengungkapan. Merangkum hasil penilaian risiko. Tujuan penilaian risiko ialah memberikan landasan dan acuan mengenai apa yang diperlukan untuk memberikan tanggapan yang tepat terhadap risiko yang diidentifikasi dan dinilai, dengan prosedur audit selanjutnya yang dirancang dengan baik dan efisien. Jika risiko yang diidentifikasi sudah didokumentasi dan dinilai dengan cara yang konsisten dengan mudah, auditor mereview dan meringkasnya. Selanjutnya, revisi atas penilaian risiko. Penilaian risiko tidak berakhir pada satu. Informasi baru diperoleh selama audit berjalan dan pelaksanaan prosedur audit mungkin menemukan risiko tambahan atau pengendalian internal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.